Selamat datang di Ini Teknologi. Seperti biasa, Ini Teknologi akan menampilkan showcase real ya. Dan kali ini kita akan menampilkan showcase dari Laravel showcase pertama. Dalam video ini kita akan membahas sebuah konsep menarik, yaitu Scalable Modular Product Management dengan kombinasi antara Laravel dan Redis. Redis ini kita gunakan untuk caching ya. Oke, kita coba selami lebih detail. Kita mulai dari masalah dulu. Kita mempunyai beberapa masalah di sini, makanya kita angkat showcase ini. Yang pertama itu waktu respon API itu lambat pada dataset besar. Nah, saat dataset besar itu biasanya muncul problem-problem. Nah, di sini showcase di sini respon API itu menjadi lambat. Oke, yang kedua, query database berulang kali menguras performa server. Jadi karena datasetnya besar, saat query itu si resource server keambilnya jadi besar juga tuh. Nah, kita harus optimalisasi juga di bagian itu. Dan selanjutnya sistem caching yang kurang optimal. Nah, dengan adanya Redis seharusnya proses cachingnya akan menjadi sangat optimal ya. Selanjutnya kita punya beberapa solusi. Solusinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan arsitektur modular untuk manajemen produknya. Antar kategori dan subkategorinya kita udah modular ya, dari Laravel kita buat modular. Implementasi Redis caching untuk mempercepat waktu load datanya. Best practice sih harusnya pakai Redis ya. Selanjutnya, optimasi query database hanya untuk atribut yang diperlukan. Jadi dalam satu table tuh kita punya banyak atribut tuh, misalnya ada 10 atribut. Ternyata yang dipakai cuma 3 atribut yang kita pakai. Nah, kita ambil 3 itu aja, yang lain nggak perlu. Nah, ini jadi salah satu optimasi juga dalam query ke database. Oke. Selanjutnya teknologi apa yang kita pakai di sini di showcase ini? Yang pertama, backend kita pakai Laravel Framework dengan Eloquent ORM untuk relasi kategori dan subkategorinya. Selanjutnya database-nya kita pakai MySQL. Caching-nya kita pakai Redis untuk nyimpen data kategori dan subkategori sebagai JSON untuk formattingnya. Selanjutnya terakhir kita bukan juga testing unitnya ya, pakai PHP untuk memastikan performa dan validasi data. Untuk unit testing ini sangat important untuk kami gitu ya, untuk saya terutama karena di ujung atau misalnya si aplikasi itu semakin robust gitu ya, itu unit testing sangat membantu gitu. Jadi itu cuman ada resikonya ya, proses developmentnya agak lama gitu, ada penambahan waktu lah tanpa dengan ada yang unit testing gitu. Itu aja sih resikonya, tapi unit testing itu sangat penting menurut saya ya. Oke. Nah, kita mulai lanjut ke demo. Attention please, oke. Nah, di sini saya pakai beberapa tools ya. Yang pertama untuk GUI database-nya saya pakai Navigate. Nah, di sini kita punya 2 table, yaitu kategori dengan sekitar ada 689 data dan subkategori dengan sekitar 4.660 data. Ini untuk database data sampel yang kita pakai. Selanjutnya kita pakai Medis untuk showing data di Redis ya. Ini sebentar kita coba running dulu Redis servernya. Belum saya running, kita coba running Redis servernya. Nah, nanti Medis kita tinggal klik aja. Nah, ini sampel nih yang sebelumnya. Nah, kita coba clear dulu. Nah, nanti data-data hasil caching-nya akan muncul nih di sini. Saya GUI-nya pakai Medis. Tapi banyak sih tools GUI yang lainnya. Kebetulan saya di sini pakai Medis. Selanjutnya terakhir kita pakai Postman untuk eksekusinya. Nah, ini saya caching dari sebelumnya udah pernah saya eksekusi. Nah, ini kita udah siapkan satu endpoint di /categories untuk proses get datanya. Nah, ini kita mulai aja demonya.
Tadi server ready sudah kita running, kita coba eksekusi. Nah ini saat eksekusi pertama, kita ngambil data. Nah di sini dengan data kategori 400 data dan subkategori 4000-an data, itu kita memakan waktu sekitar 343 milisecond. Nah untuk catching pertama, untuk proses eksekusi pertama ini kita belum pakai catching, tapi saat yang kedua itu ya kita pakai catching nih mulai. Jadi ini hampir setengahnya ya, 2 kali lipatnya waktu yang kita dapat nih dengan tanpa Redis dan menggunakan Redis gitu. Jadi ini juga kita pastikan bahwa ini di bawah 200 milisecond. Jadi hampir 2 kali lipat lebih ya. Tadi 300 sekian milisecond, nah ini 123 milisecond, jadi hampir 2 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih sedikit ya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk ekspektasi yang di showcase ini gitu. Ini udah running nih. Jadi dengan beberapa kali eksekusi itu dipastikan ini di bawah 200 milisecond gitu. Oke. Nah, ini udah menggunakan Redis. Nah, data di Redisnya kayak gimana? Nah, ini kita showing nih. Nah ini data Redisnya. Nah ini muncul nih. Jadi data yang kita catching dari database MySQL tadi disimpan di sini di Redis. Formattingnya JSON, datanya kebaca nih. Jadi ini hasil catchingnya gitu. Oke, isi demonya kurang lebih kayak gitu sih. Ekspektasinya juga seperti itu dari load time-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bedah kodenya. Oke, kita coba bedah kode-kodenya. Sebentar saya coba show di Visual Studio Code. Studio Code. Sebentar. Oke, saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Ini nggak kebaca nih sama ini. Oke, nah ini udah muncul Visual Studio Code-nya. Nah kita mulai bedah kodenya nih dari showcase yang tadi saya demoin. Kodenya di dalamnya kayak gimana sih? Nah di sini biasa mulai dari routing dulu. Saya buat routing di Laravel ya, untuk endpoint kategori dengan indeks seperti ini nih, kategori.index. Ini controllernya. Sebelum saya masuk ke kode utama, saya coba showing beberapa dulu. Di sini modelnya, saya coba buat 2 model, yaitu kategori model. Ini step factory, oke step factory ya. Selanjutnya ada available yang allow untuk di kategori ini kita daftarin, didaftarin kayak gini supaya nggak dapat inject ya kalau kita all gitu ya. Mas assign ya disebutnya. Nah selanjutnya ada subkategori. Di sini kita pakai has many. Jadi kategori ke subkategori itu one to many relasinya gitu. Jadi di model ini kita buatkan relasinya one to many ke subkategori. Selanjutnya subkategori ini juga standar dari atau best practice dari si Laravelnya. Has factory available field apa aja yang kita allow di sini. Sebenarnya kategori ini belongs to ke si kategori. Ini one to many berarti many to one, sorry many to one belongs to. Jadi banyak subkategori punya satu kategori gitu. Jadi ini jadi kebalikannya, ini untuk relasinya ya. Nah kalau ini di modelnya, terus kita buatkan juga factory-nya. Ada kategori factory, ini untuk factor ya. Jadi untuk data dominant untuk di testing unit. Oh ya, tadi unit testing belum kita demoin ya. Nanti kita demoin di terakhir, oke? Udah kita buatkan juga. Nah, ini untuk kebutuhan factory ya, untuk jadi bikin data dummy untuk unit testing, untuk kategori dan subkategorinya juga gitu. Ini direlasiin dengan kategori namanya fact juga, oke? Nah ini untuk subkategori. Selanjutnya ke main proses. Dari routing yang tadi endpoint categories,
kita buat controller utama kategori. Nah, dalamnya kayak gimana sih? Ini biasa ya, use modelnya, use redisnya. Nah, si proses utama di Postman yang tadi kita demoin itu ini aja sih sebenarnya. Nah, di sini kita buat catch dengan nama kategoris, terus ada catch TTL-nya 360 detiknya atau 60 menit atau 1 jam, ini saya setnya. Nah, di sini tadi kan di medis tuh kebacanya si catch key-nya enggak kategoris ya, tapi di sini saya set kategoris karena ini bawaan dari Laravel ya. Dari Laravel tuh biasanya ada prefix kalau udah nyampe ke si database Redis-nya. Jadi tadi saya Laravelnya Laravel underscore database, nah baru underscore kategoris gitu. Jadi di sananya di Redis-nya nggak langsung kategoris gitu, karena ada prefix-nya nih. Kebetulan di Laravel yang ini saya setnya prefix-nya Laravel underscore database baru underscore catch key ini kategoris gitu. Nah, proses di sini kita periksa apakah data sudah ada di Redis. Kalau belum, nah ini belum. Jika belum, nah kita ambil table kategori. Nah, ini nih query optimasi ke database itu kita ambil fieldnya apa aja with subkategori dengan field ini. Nah, ini optimasi subkategori juga. Nah, kita ambil datanya, terus kita set nih berupa JSON ke si Redis-nya, dan kita set TTL-nya berapa lama tuh si expired-nya. Ini kebetulan 60 menit ya. Nah, jika udah dibuat si Redis-nya, kita ambil langsung dari Redis gitu. Jadi tadi untuk load time pun enggak 360 milisecond sekian ya, tapi jadinya 100 sekian milisecond gitu ya, hampir setengahnya. Ini membantu banget nih performa ini. Dan ini return JSON-nya aja kategorinya. Nah, si proses utamanya kurang lebih kayak gini gitu dengan demo tadi yang saya udah lakukan. Nah, sekarang masuk ke unit testing nih terakhir. Gimana sih unit testing? Kita coba showing ininya dulu ya, si kodenya, baru nanti kita demoin terakhir. Nah, untuk unit testing, nah unit testing saya udah buat kodenya seperti ini. Di sini ada 3, saya sebutnya scene gitu ya, scene. 3 scene yang atau 3 part lah yang saya buat di sini. Ini saya coba komentari di setiap kodenya supaya bisa tersampaikan nih. Nah, di yang pertama kita buat unit testing untuk menguji apakah endpoint mengambil data dari database, terus mengembalikan data dalam format JSON dan menyimpannya ke Redis sebagai caching. Nah, ini proses di dalamnya gimana sih? Di sini saya kosongkan dulu si Redis-nya dengan kode flash sale ya untuk Redis. Selanjutnya kita membuat data dummy-nya. Di sini pakai factory itu. Terus mengirimkan permintaan ke get endpoint yang tadi di kategori .index. Nah, kita validasi nih HTTP-nya. Selanjutnya validasi data disimpan di Redis. Ini ada nggak gitu ya ekspektasinya. Selanjutnya kita validasi si isi Redis-nya. Ini ada nggak atau benar nggak gitu. Nah, kurang lebih si part yang pertama seperti ini. Part yang kedua, kita menguji apakah endpoint mengambil data Redis jika data sudah ada di dalam cache. Nah, ini prosesnya di dalamnya membuat data dummy dulu, selanjutnya menyimpan data Redis-nya ke Redis-nya dengan kategoris tadi, terus mengirimkan permintaan ke endpoint yang tadi. Nah, tulisnya validasi HTTP dan datanya. Nah, kurang lebih part yang kedua seperti ini. Nah, yang part ketiga, menguji apakah endpoint dapat mengambil data Redis dalam waktu kurang dari 200 milisecond, karena ekspektasinya kita di bawah 200 milisecond ya. Prosesnya sama juga, membuat data dummy-nya, menyimpan data ke Redis-nya, mengukur nih estimasinya gimana nih si waktunya, masuk nggak gitu dengan ekspektasi yang kita harapkan. Validasi dan kalkulasi nih, validasi waktu eksekusinya, kalkulasi, ekspektasi. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, unit testingnya kita coba showing ya sekarang. Ini kita pakai komen, di console. Nah, ini saya coba PHP Artisan test. Agak loading nih.
nih ke eksekusi. Nah, semua udah pas nih, berhasil, sukses nih. Dengan 3 part ya saya nyebutnya, 3 part tadi sukses dan unit testingnya beres juga nih. Oke, selesai, berarti harusnya si fitur ini aman, kurang lebih seperti itu ya. Sebentar, kita kembali lagi ke ini. Oke, bedah kodenya kurang lebih seperti itu dari demo yang udah saya selesaikan, dari penjabaran masalah, solusi, demonya, dan kodenya udah kita bedah juga. Dan terakhir, thank you udah nonton ini, dan jangan lupa follow dan subscribe YouTube Inik Teknologi. Tunggu showcase selanjutnya dari kami. See you.